Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Diana dengan NIM A11 2020 13205. Di sini akan mempresentasikan simulasi workshop data science. Pertama, di sini kita akan meload dataset dengan mounting Google Drive-nya, yaitu nanti ada dua, yaitu directory data dan nama fitur. Kemudian ini untuk memasukkan nama fitur ke dataset, pertama buka file nama, kemudian list tiap baris untuk diekstrak nama-nama yang perlu menjadi dari nama atribut ini dari indeks awal. Setelah barisnya kita ambilin dari indeks awal hingga indeks akhirnya ini dari patient number hingga ke patient untuk intensive care unit. Kemudian ambil list baru lagi dari nama atribut ini menjadi seperti ini, hanya untuk informasi yang atribut-atributnya diperlukan. Kemudian ini kita ambil menjadi nama fitur yang diperlukan saja, seperti pasien internal temperature, surface temperature, dan sebagainya. Kan yang hanya diperlukan hanya ini saja. Kemudian kita masukkan ke data dari datanya, kemudian dicek dengan dataset seperti ini, kan sudah dilihat proses dan data tabelnya juga bisa dicek kembali. Kemudian selanjutnya cek data kosong dan ubah tipe data yang tidak sesuai berdasarkan sumber data. Di sini kita mengecek berapa banyak yang data yang kosong, kan is null, dataset infonya, dan ini kan jumlah barisnya tidak seragam antara teman-teman. Kemudian kita handle data kosongnya, kita drop untuk data kosongnya, dan kemudian kita cek lagi data kosongnya sudah tidak ada. Kemudian ini untuk mengubah data yang memiliki format tidak konsisten atau tidak sesuai dengan tipe datanya. Ini kita cek dulu data infonya dan sudah seragam 66 baris semuanya. Kemudian untuk ngecek nilai uniknya yang tidak seragam, ini ada di N1 ini stable plus label 2 atau ini juga di kemudian kita ganti dengan kita ganti masing-masing yang tidak seragam dengan yang perlu. Kemudian cek lagi masih 66 baris, kemudian dan untuk nilai uniknya sudah seragam semua sudah sesuai standarnya. Kemudian untuk mengecek dan drop duplikat data, ini jumlah baris duplikat data, kemudian ini kita hapus menjadi 57. Kemudian ini adalah mempersoalkan distribusi dari masing-masing fitur, distribusi fitur-fiturnya itu dari internal pasien, surface temperature, dan sebagainya. Mana yang semuanya enggak seragam juga dari semuanya itu, terutama untuk di ini. Kemudian nanti kita encode cek fitur tipe kata dan kemudian konversikan atau encode menjadi numerik dan langsung bisa dicek kembali lagi. Sudah menjadi numerik untuk setiap fiturnya dan masih seragam 67 baris. Deskripsi datasetnya dan itu mengecek nilai korelasi dari heatmap-nya di sini. Ini bisa dilihat dari semua materi korelasi ini, yang paling berkorelasi untuk saya yaitu patient internal temp dan juga surface temp dengan grafik tinggi 0,33. Kemudian ada comfort dan oksigen juga, ini kan 0,26. Kemudian selanjutnya ini kan stabilitas blood pressure sama surface temperature, stabilitasnya 0,22 yang merupakan paling berkorelasi antara satu dengan yang lain, kan ini dan ini.
untuk seleksi fitur yang bisa digunakan untuk pemodelan dan tidak perlu. Untuk ini kita akan memodelkan untuk melihat fitur ini yang discharge decision yang tidak perlu untuk untuk dataset X-nya dan datasetnya yang hanya diperlukan ini saja. Dan ini visualisasinya jumlahnya, tapi ini bisa dilihat tidak setara ya. Terutama untuk kelas 1 ini sangat kecilnya, sementara kelas 0 ini sangat banyak. Maka menunjukkan persentase jumlah akhirnya itu tidak seimbang, maka perlu diseimbangkan. Ini ada dua cara, oversampling dan undersampling. Kita akan menggunakan oversampling dengan smart dari Smart Library untuk resample-nya lagi SNY-nya, dan kemudian ini bisa dilihat discharge-nya sebelum oversampling dan juga setelah oversampling dengan smart. Kemudian ini kita pisah datasetnya untuk splitting dataset dari extract sebagainya, dan tadi tidak lupa kan sudah di resample extract-nya, size dan sebagainya sudah tadi sudah di dan untuk normalisasi dan scaling ini tidak terlalu diperlukan ya, kan karena ini menggunakan model decision tree itu kan sudah cukup stabil untuk scaling skala antar datasetnya, jadinya tidak terlalu diperlukan. Terutama tadi juga sudah untuk oversampling juga untuk research dan randomization. Dan kemudian ini model decision tree awalnya, hasilnya sudah training dan hasilnya cukup bagus, walaupun ada setara juga. Untuk kelas 1 pun juga sudah cukup bagus, bisa di presisinya sangat tinggi, walaupun juga untuk kelas 0 dan 2 tidak terlalu. Dan ini untuk mencari parameter terbaiknya dengan grid search, kan mencari parameter dengan grid search-nya ini bisa dilihat untuk data sessionnya kan, dan juga pencariannya. Kemudian ini sudah didapatkan parameter terbaiknya, kriteria entropi, akhirnya terus kayak dan sampelnya 1 dan 10. Untuk skor cross validasi dan akurasinya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan tadi model pertama. Kemudian ini juga masih sebenarnya agak sama dengan model pertama tadi, yaitu untuk kelas 1 cukup tinggi ya untuk presisi akurasinya, tapi untuk kelas 0 dan 2 ini tidak terlalu tinggi dan sebetulnya masih kurang di sini. Namun ini kita gunakan untuk optimasinya, dan bisa dilihat tadi dibandingkan yang awal cukup ada kenaikan kan dari 0,77 dan 0,5 menjadi 0,85 juga naik, walaupun tes akurasinya masih cukup sama dengan presisi tadi. Untuk kelas 0 sepertinya ini cukup meningkat untuk recall-nya, dan kelas 1 masih paling baik, dan kelas 2 ini untuk sepertinya tidak. Nah, untuk ini tadi setelah penjelasan conversion metric-nya kan bahwa kandidat cuma yang kinerjanya semua tadi kelas 1 prediksinya benar semua, namun untuk banyak kesalahan untuk prediksi kelas 0 dan 2. Bukan ada 4 kesalahan 4 data untuk kelas 0 dan 3 data untuk salah untuk kelas 2. Prediksinya banyak yang salah di 0 dan 2. Dan penjelasan presisi dan recall-nya tadi kan presisinya tadi 44% dan recall-nya 57%. Dari semua data yang sebenarnya model 0
support-nya dan kelas dan presisinya. Jadi di sini sepertinya kurang masih perlu apa, mungkin perlu penambahan datanya lagi karena tadi kan juga sudah oversamplingnya itu karena dari 90 data set awalnya tadi kan dari awal untuk kan mendapatkan 90 dataset tapi kan ada akhirnya 89 baris dataset awalnya, tapi kan setelah data preprocessing-nya tadi yang digunakan hanya sebanyak 57 ya tadi ya, 57 karena banyak sekali kekurangan datanya, banyak yang kosong, banyak yang tidak banyak juga yang tadi duplikat dan sebagainya. Jadinya memang sepertinya untuk melatih modelnya ini perlu data yang lebih banyak agar agar modelnya semakin bisa lebih akurat untuk memprediksikan kelasnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.